Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI, berjumpa dengan kami di program unggulan kita, yaitu salat Jumat secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tepatnya hari ini di tanggal 10 Februari 2023 atau bersamaan di tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah. Dan insya Allah nanti kita sama-sama akan melaksanakan ibadah salat Jumat, dan ini disiarkan secara langsung di TVRI Nasional. Dan insya Allah hari ini adalah khotib yang akan disampaikan dengan tema eksistensi dan penerapan nilai-nilai Islami dalam berhukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita ketahui bahwasanya Indonesia berlandaskan hukum, dan ini menjadikan sebuah ukuran buat kita sebagai manusia bahwa untuk memenuhi aturan-aturan yang ada di negara kita, dan insya Allah apapun aturan yang dibuat ini adalah untuk kemaslahatan umat, dan khususnya adalah bisa sebagai nilai-nilai dasar terutama bagi kita sebagai seorang mukmin dan mukminat. Dan kita ketahui bahwa dasarnya adalah hukum aturan yang dibuat dan dibesarkan di negara kita ini adalah menjadi acuan bagaimana supaya menata kehidupan bangsa dan negara ini sesuai dengan landasan ataupun isi di dalam negara kita, yaitu sebagai lambang negara kita Pancasila. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah bekal buat kita, khususnya adalah tidak cuma hanya untuk umat muslim tetapi untuk bangsa dan negara kita. Dan kita mencintai kedamaian dan juga menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan insya Allah kami harapkan juga para pemirsa untuk sama-sama kita bergegas untuk sama-sama hari ini ya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan insya Allah yang bertindak sebagai khotib kita hari ini adalah yaitu Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH SUMIP. Dan insya Allah nanti sama-sama kita akan lanjutkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau gitu sama-sama kita memasuki waktu untuk salat Jumat bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sudah memasuki waktu sholat Jumat. Dan kami harapkan para pemirsa juga para jamaah di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta untuk sama-sama masuk ke dalam masjid. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan susunan acara ataupun kegiatan di Masjid Istiqlal Jakarta, insya Allah hari ini ia akan bertindak sebagai khotib kita adalah Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SH, SU, MIP. Dan yang bertindak sebagai muazzin pertama kita adalah Ustadz Haji Saiful Anwar SPDI. Dan dilanjutkan dengan muazzin kedua yaitu Ustadz Haji Muhdori AR MPDI. Dan insya Allah yang akan bertindak sebagai imam sholat Jumat hari ini adalah Ustadz Haji Muhammad Asyaruddin Ibrahim MAG. Dan akan dilanjutkan dengan imam ba'dal yaitu Ustadz Haji Martomo Malaing SQ MA. Dan para pemirsa TVRI, insya Allah hari ini tema khutbah yang akan disampaikan dengan judul Eksistensi dan Penerapan Nilai-Nilai Islami dalam Berhukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya dan kebahagiaan untuk kita semua, khusus di hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahul mu'minin li'ada'il a'malis sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karomat. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha bimtithalil ma'murati wajtinabil manhiyat wattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang salat jamaah Jumat Masjid Negara Republik Indonesia Masjid Istiqlal. Mari gunakan kesempatan ini untuk memancangkan, memperkuat tekad kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu artinya hidup dalam keadaan selalu berusaha untuk berbuat baik, selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah di bumi ini menuju akhirat nanti kita, dan menjauhi seluruh larangannya. Di antara jalan takwa, dari sekian banyak jalan menuju takwa itu, yang sangat sering disebut oleh Allah dan Rasulnya adalah mengimplementasikan takwa itu dengan menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilan. Sering dipertanyakan, hukum macam apa yang mau ditegakkan? Baik, mari kita dalami sebentar ini. Para jamaah yang berbahagia, kalau keadilan sebagai implementasi dari aturan-aturan hukum itu berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan hak dan prestasinya. Harus diberikan. Kalau orang bekerja sekian jam harus bayar sekian, tanggal sekian, itu harus diberikan misalnya. Kalau orang mendapat warisan sekian, hartanya sekian dari pewaris, maka dia harus diberikan dengan benar. Kemudian di dalam sengketa hukum, di dalam memutus perkara, setiap pemerintah, hakim, jaksa, polisi, pengacara harus sesuai dengan hukum dan keadilan. Saya sering mengatakan melalui mimbar ini, hukum dan keadilan itu tidak selalu sama. Itulah sebabnya Allah berfirman, jika engkau bertahkim, menegakkan aturan di antara manusia, maka hendaknya berhukumlah dengan adil. Karena tidak semua hukum itu adil. Hukum itu sebagai norma yang sifatnya abstrak kalau di dalam ilmu hukum. Itu di dalam penerapannya bisa berbeda-beda tergantung pada kasusnya. Tetapi terkadang juga karena hukum itu sering dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal, sering kemudian
ditafsirkan sesukanya sendiri. Maka Allah berfirman, antahkumu bil adl. Jangan hanya berhukum kepada aturan-aturan, tetapi juga supaya adil, ada rasa keadilan di situ. Karena orang kalau memberlaku tidak adil bisa saja mencari pasal-pasal hukum untuk menghukum seseorang atau untuk membebaskan orang yang salah. Bisa dicari pasal hukumnya, bisa dicari dalilnya. Kalau hati nurani kita tidak mempunyai rasa atau tidak dibisiki oleh rasa keadilan. Lalu di atas semua itu, memberi hak seseorang sesuai haknya, menentukan aturan hukum secara berkeadilan, juga ada di atas itu ihsan namanya, berbuat lebih. Jadi kalau misalnya seorang majikan wajib memberikan hak sesuai dengan keadilan, misalnya gaji kepada pegawai sebesar 2 juta, dia bisa dikatakan berbuat ihsan. Saya tidak akan hanya berbuat atau membayar 2 juta, tetapi akan memberi dia 2,5 juta. Itu sudah bernilai ihsan. Meskipun ihsan bukan hanya itu, karena ihsan itu kalau per definisi dalam bahasa Arab itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah dengan segala dayamu, seakan-akan engkau melihat Allah ada di depan matamu. Tetapi seumpama engkau tidak bisa merasa melihat Allah, maka yakinlah hatimu, yakinkan pada dirimu bahwa pada saat itu Allah sedang melihat kamu. Sehingga kamu semua harus berbuat baik di segala tempat, di segala kesempatan. Hadirin sekalian, ingat bahwa berbuat adil itu adalah untuk manusia, bukan untuk sesama agama. Lalu misalnya kita bersikap karena ini agamanya sama dengan saya, maka saya beri keistimewaan. Ini orang tidak Islam, tidak boleh diberi kesempatan untuk berkarir. Itu namanya tidak adil. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas. Jika kamu berhukum di antara manusia, bukan di antara kaum muslimin. Bainan nas, bukan bainal muslimin. Oleh sebab itu di dalam penegakan hukum itu tidak boleh ada diskriminasi. Karena beda suku, beda kewarganegaraan, beda agama, beda ras, tidak boleh kita berlaku diskriminasi. Tetap harus berlaku adil. Karena Islam itu adalah agama kemanusiaan. Oleh sebab itu kata ukhuwah Islamiyah itu kalau diartikan yang sesungguhnya bukan persaudaraan antara orang Islam. Kalau ukhuwah persaudaraan sesama orang Islam itu namanya ukhuwah bainal muslimin. Kalau ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan antar manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Islami. Beda agama tapi perlakukan adil, perlakukan sopan, hormati dia, lindungi harta, jiwa dan keturunannya, hak-haknya, tanpa bertanya apakah itu orang Islam atau bukan. Keadilan itu adalah untuk semua manusia. Hadirin sekalian, menegakkan keadilan sebagai upaya melaksanakan perintah Allah tentu memerlukan negara, tentu memerlukan pemerintah, memerlukan khilafah atau imaroh atau mamlakah. Itu pemerintahan. Jadi istilah imaroh, mamlakah, imaroh itu emirat, keamiran, imamah. Itu adalah sistem pemerintahan, sama artinya dengan khilafah.
Republik Indonesia itu al-khilafah al-Indonesia. Jadi khilafah itu bukan bentuk tertentu, tetapi sistem pemerintahan apapun sistem dan bentuknya, asal memenuhi syarat-syarat syar'i. Hadirin, mendirikan negara dan punya negara itu menjadi wajib, meskipun tidak ada ayat maupun hadis yang mengatakan setiap orang Islam, kaum muslimin wajib mendirikan negara. Tetapi ada kaidah di dalam usul fikih, jika kamu ingin melaksanakan perintah Allah dengan menegakkan keadilan, sholat, haji dan sebagainya, menjadi lebih baik kalau kamu punya negara, maka mempunyai negara itu wajib hukumnya. Jika kamu tidak punya negara, lalu kamu tidak bisa beribadah kepada Allah untuk melaksanakan kewajiban Allah, maka wajib hukumnya mendirikan negara itu seperti halnya kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dengan adanya negara itu. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan ad-din wal mulk tau aman, la yatimmu ahaduma dunal akhir, ad-dinu usun was sultanu harisun wa mala harisalahu fahuwa gagal. Saudara, kata Imam Al-Ghazali, melaksanakan ajaran agama dan mendirikan negara itu dua saudara kembar. Tidak bisa kamu melaksanakan ajaran agama dengan baik kalau kamu tidak punya negara, dan tidak bisa kamu bernegara dengan baik kalau tidak dibimbing oleh nilai agama. Dua, yang satu apa? Agama itu adalah prinsip, sedangkan negara itu adalah pengawal. Wa ma'ala risalahu fahadamuhu lazim. Kamu mau beragama kok tidak ada pengawalnya dalam bentuk negara, maka kegagalanmu menjadi niscaya. Oleh sebab itu kita harus punya negara, dan kita sekarang mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, jika begitu, bentuk negara apa yang harus didirikan? Tidak ada tuh perintah di dalam Al-Quran, kamu harus bentuknya khilafah, tidak ada. Kamu harus bentuknya mamlakah, tidak ada. Harus republik, tidak ada juga. Harus demokrasi, tidak ada. Harus autokrasi, tidak ada. Bentuk dan sistem pemerintahan terserah kesepakatan masing-masing bangsa. Yang terpenting maqasidus syar'i. Kalau al-maqasid syar'i dari berdirinya negara itu harus ada. Tidak usah namanya, tidak usah benderanya. Tapi apa tugas negara itu? Ini yang harus ada, maqasidus syar'i. Pertama, hifdzuddin, menjaga kebebasan beragama untuk setiap manusia. Kalau tidak ada itu, negara harus dilawan kalau tidak memberi kebebasan beragama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa setiap warga negara. Maka kita punya hukum pidana. Jangan membunuh sembarangan, jangan melanggar hak agama sembarangan, itu hukum semua ada. Hifdzul mal, menjaga harta benda, kepemilikan setiap orang dijaga bahwa itu hak dia. Hifdzun nasab, menjaga keturunan, kesucian keturunan. Maka ada undang-undang perkawinan, ada larangan perzinaan. Dan hifdzul akal, menjaga kemurnian akal atau rasionalitas. Maka ada larangan minuman keras, larangan narkoba,
dan sebagainya yang kemudian diatur oleh pemerintah berdasar ketentuan dan kebutuhan masing-masing negara. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita bertanya apakah Indonesia ini sudah memenuhi syarat sebagai negara yang melaksanakan ajaran agama, diukur saja dari 5 hal. Al-Maqasid Asy'ari tadi, Al-Maqasid Asy'ari. Menjaga agama, kita punya undang-undang hak asasi, punya konstitusi. Menjaga kebebasan jiwa, punya KUHP. Menjaga harta orang juga ada KUHP. Menjaga keturunan, ada hukum perkawinan, hukum waris. Kemudian menjaga akal juga, kita sudah punya undang-undang narkoba, cara pengedaran miras, jumlah tertentu miras yang boleh konsumsi kalau untuk ketentuan perobatan, dan sebagainya dan sebagainya. Hadirin sekalian, jadi dengan demikian, saudara, negara yang harus kita bentuk dengan maqasidus syar'i 5 tadi adalah negara inklusif, negara yang kosmopolit, seperti dulu yang didirikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau membuat piagam Madinah. Itu apa yang dikatakan? Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathribin wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum. Mukmin Islam, orang Quraisy, orang Yathrib yang agamanya beda-beda. Ada Yahudi, Hindu. Hindu ada waktu itu. Yahudi, Nasrani, Majusi. Bercampur di Madinah itu, dilindungi secara inklusif, bekerja bersama-sama. Kadang orang yang tidak tahu mengatakan kita harus eksklusif, kita harus perlakuan hukum sendiri untuk kita sendiri. Tidak. Bahkan tidak banyak yang membahas adanya satu kisah. Kita seorang Yahudi, orang Yahudi bernama Muhairik. Apa dia? Muhairik ini ikut dalam rombongan perang Uhud bersama Nabi. Apa katanya? Muhairik, kenapa kamu ikut? Karena saya sahabat Nabi dan saya punya negara yang namanya Madinah ini. Negara yang inklusif. Gugur dia di medan Uhud. Nah, saudara sekalian, itulah khutbah saya hari ini, Bari Jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah disusun, didirikan oleh pendiri bangsa ini yang banyak diantaranya para ulama, dengan berijtihad, berpikir keras untuk menemukan maqasidus syar'i, maksud-maksud berdirinya negara menurut ajaran agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar
wa Utsman wa Ali warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifata wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassah wa min buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TVRI, selesai sudah kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan alhamdulillah suasana masih dalam Masjid Istiqlal Jakarta penuh dengan jamaah dan mereka sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, yaitu sebelah saya ini ada beliau adalah sebagai Kepala Bidang Takmir Masjid Istiqlal Jakarta, dan beliau adalah Kiai Haji Bukhari Sail At-Tahiri LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini hari ini sangat bahagia sekali dan begitu banyak sekali jamaah yang hadir. Dan apa yang kalau sedikit kaitan dengan tadi tema kita tentang eksistensi nilai-nilai hukum di Indonesia, sedikit saja kira-kira dengan kaitannya para jamaah juga mungkin masyarakat umum bisa menikmati di Masjid Istiqlal Jakarta. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Saya Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal. Istilahnya memang kita ganti, kalau dulu itu takmir ya, tapi SK-nya sekarang istilahnya seperti itu. Jadi kita emang tema-tema khutbah itu kita tentukan memang, walaupun nanti keterangannya bebas. Memang kita sengaja untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Ini yang kali ini tentang berhukum di negara Indonesia ini. Apakah negara Indonesia ini sudah Islami atau belum? Ya kan? Jadi kita jelas tadi kita dengarkan khutbahnya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah memenuhi syarat-syarat sebagai negara Islam. Nah, ini perlu diketahui masyarakat supaya tidak galau bahwa kita ini sudah benar gitu ya. Dan kita perlu perjuangkan NKRI ini, perlu kita pertahankan supaya sesuai dengan tadi Khatib bilang bahwa kita beragama ini, kita beribadah ini harus ada yang melindungi, harus ada yang memayungi. Yang melindungi adalah negara dengan undang-undangnya. Dan ini harapan kita ya. Nah, mengenai tentang kegiatan nih, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki di bulan depan insya Allah ya, di bulan puasa. Kegiatan apa saja yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta? Ya, kita ada banyak kegiatan ini yang event-event ya. Bahwa kita ini tanggal 18 Februari ini kita event Isra Mi'raj, ya kita kerjasama dengan Majelis Rasulullah, insya Allah kita adakan peringatan Isra Mi'raj. Kemudian nanti tanggal 22 Februari adalah event Milad Istiqlal. Nah, kegiatan-kegiatan Milad itu sudah kita lakukan dari sekarang, ada lomba-lomba dan lain-lain, itu juga ada senam massal yang akan menghadirkan banyaklah kita istilahnya itu dalam program itu 10.000 senam, peserta senam massal gitu ya. Tapi yang terpenting lagi adalah Ramadan ini. Nah, Ramadan ini di pasca pandemi ini tentu kita berharap masyarakat lebih bebas untuk melaksanakan ibadah nanti di sini bisa dengan tertib, dengan baik supaya ada kepuasan. Nah, kita akan mencoba sebisa mungkin untuk memanage ya ibadah-ibadah di sini nanti supaya masyarakat jangan ragu lagi ke Istiqlal. Kalau dulu masih harus pakai masker, harus kalian. Sekarang pakai masker itu adalah kesadaran pribadi ya. Jadi kita tidak mengharuskan, tapi monggo silakan mari kita ramaikan Istiqlal. Insya Allah nanti kita akan sampaikan program-programnya dengan jelas dan baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak hari ini, masya Allah ya. Dan mudah-mudahan harapannya adalah sama-sama kita jaga masjid yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan sebagai umat Muslim kita mencintai dan juga saling menjaga, melindungi terutama untuk bangsa dan negara kita. Dan pemirsa, alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadikan sebuah bekal buat kita bagaimana ternyata Islam mengajarkan bagi kita untuk menuntut ataupun sama-sama kita menjaga ya nilai-nilai dari hukum di Indonesia. Dan mudah-mudahan harapan ini menjadikan tidak cuma hanya diri kita tetapi kebaikan kita di dunia dan akhirat. Dan sama-sama kita ketemu lagi di Jumat depan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.